Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita sedang bicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bicarakan yang pertama berkaitan dengan tauhid rububiyah. Beriman kepada Allah itu tiga yang perlu kita bicarakan penting. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kita telah bicara pertama tentang tauhid rububiyah, yang kedua bicara tentang tauhid uluhiyah. Bicara tentang tauhid rububiyah artinya bicara tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah, selain Allah tidak ada yang bisa melakukan. Maka dikatakan Allah satu-satunya yang bisa melakukan perbuatan tersebut, yang pernah dikenal dengan istilah yaitu tauhid rububiyah. Nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, nggak ada yang bisa memelihara alam semesta kecuali Allah, nggak ada yang memiliki segalanya kecuali Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah satu-satunya, ini yang dikatakan dengan tauhid rububiyah. Kemudian kita juga sudah bicara tentang tauhid uluhiyah, dan bicara tentang tauhid uluhiyah, bicara tentang kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Yang di sana tuntutannya adalah bagaimana seorang hamba itu secara totalitas hanya mempersembahkan ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tauhid yang didakwahkan oleh semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang nabi dan rasul sebelum engkau ya Muhammad SAW kecuali pasti kami wahyukan kepada mereka ini kalimat la ilaha illa anna, itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali aku Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini adalah kalimat yang didakwakan semua nabi dan rasul. Adapun tauhid rububiyah itu sudah ada dalam fitrahnya manusia, sehingga Nabi dan Rasul tidak mengajak mereka bertauhid rububiyah karena sudah ada dalam fitrah mereka, tapi sifatnya mengingat-ingatkan. Bukankah kalian telah yakin Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang memelihara dan seterusnya, untuk kemudian menggiring kepada terwujudnya tauhid uluhiyah. Kemudian sekalian, pembicaraan tentang kalimat la ilaha illallah telah kita bicarakan tentang apa itu arti pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa makna dari kalimat ini? Syarat apa yang mesti kita penuhi agar kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkan? Karena tidak setiap orang mengucapkan kalimat itu bermanfaat. Contohnya orang munafik, mengucapkannya fasih, bicaranya mengagumkan, tapi hatinya kosong dari hakikat kalimat la ilaha illallah. Maka walaupun dia fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah orang munafik ini innal munafikina fit tarkil aswal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kemudian berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah pula telah kita terangkan kelasiman di antara kelasiman-kelasimannya. Di antara kelasiman dari kalimat la ilaha illallah adalah tuntutan kita untuk mewujudkan al-wala' wal bara'. Kepada siapa kita berwala, mencintai, loyal,
kemudian memberikan pertolongan, membela siapa yang mencari kita barok, kita musuhi, kita benci, kita jauhi. Ini adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Setiap kebatilan harus kita tinggalkan, kita jauhi, harus kita berlepas diri. Dan kita hanya siap untuk menerima dan berjalan di atas kebenaran. Maka di sini mesti harus ada ketegasan sikap hidup dengan kalimat ini. Harus tahu mana yang harus kita berikan loyalitas, mana yang harus tahu kita berikan permusuhan dan kebencian. Jangan kualik-kualik. Sehingga termasuk di antara tuntutan kalimat ini pula adalah memahami wali-wali Allah dan wali-wali setan. Karena wali Allah itu wajib kita cintai, wali setan itu wajib kita jauhi dan kita musuhi. Kalau sampai kita nggak paham, alias bahkan kebalik, yang wali Allah kita anggap wali setan kita anggap wali Allah, hanya melihat penampilannya, karena penampilannya udeng-udengan, jubahan, bahkan jenggotan, bahkan kemana-mana bawa tasbih sak beluluk-beluluk. Wah, ini wali Allah. Kemudian kita loyal, kita cinta, kita bela, kita junjung setinggi-tingginya, ternyata wali setan. Sehingga harus tahu hakikat tentang siapa itu wali Allah Ta'ala. Hari ini, Bapak sekalian, kita juga di antara pembicaraan termasuk kelasiman dari kalimat la ilaha illallah adalah berkaitan dengan amalia yang sangat penting, yaitu doa. Doa ini sangat erat sekali kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Doa ini sangat berkaitan dengan yaitu akidah seorang muslim. Karena makna la ilaha illallah itu diantaranya makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak kita tunikan segala macam bentuk ibadah kecuali hanya Allah Ta'ala. Sedangkan doa adalah termasuk ibadah, bahkan afdalul ibadah. Doa itu ada termasuk ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan bahkan seutama-utama ibadah. Seutama-utama ibadah. Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Rabb, berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ketika sebuah amalan itu diperintahkan Allah, maka itu adalah perkara yang dicintai Allah, dan itu adalah amalan ibadah. Termasuk definisi ibadah itu seperti ungkapan para ulama, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah ungkapan sebuah kalimat nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Satu di antara perkara yang diridhai oleh Allah, dicintai Allah, di antaranya adalah setiap amalan yang diperintahkan Allah pasti dicintai Allah, pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdoa, bukan sekedar kebutuhan kita, tapi dengan doa itu sendiri kita sedang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, Bapak sekalian yang ngapunten, seandainya kita tidak punya bayangan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi berdoa kita kepada Allah sendiri merupakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, artinya ada pahalanya sendiri, ada pahalanya sendiri. Yang sungguhnya doa ini adalah kebutuhan kita. Kita ini fakir, kere, melarat, total mutlak butuh Allah, tapi kadang-kadang kita merasa nggak butuh Allah. Bahkan Allah yang nggak butuh kita, Allah memerintahkan kita supaya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ini termasuk diantara kemurahan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kata Umar, la ahmilu
hammal ijabah. Aku tidak pernah terbebani soal terkabulnya doa. Walakin ahmilu hammad doa. Bahkan yang menjadi beban bagiku adalah, yang menjadi pikiranku adalah bagaimana bisa selalu punya kerentek untuk berdoa. Kenapa? Karena orang yang mereka faman ulhima bidu'a, barang siapa yang diilhamkan Allah dia berdoa kepada Allah, fal ijabah ma'ahu, ijabah itu pasti akan menyertai doa yang dia ini minta kepada Allah Ta'ala. Tentu ada syurut, ada syarat terkabulnya doa, dan ada mawani. Tapi selama kita berdoa sungguhnya adalah pintu ijabah itu pasti, kecuali ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa kita. Kemudian Allah juga menyebutkan doa ini adalah ibadah, maka dikatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku. Di awal kalimat ini Allah perintahkan doa. Kalimat berikutnya barang siapa sombong dalam beribadah kepadaku, artinya doa ini adalah termasuk amalan ini ibadah, atau bahkan hakikat ibadah itu sendiri. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk jahannam dengan hina dina. Bahkan Nabi menyebut ibadah ini, doa ini adalah hakikat ibadah, dan bahkan afdhalul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ini ibadah. Kalimat ini Bapak sekalian, ibadah itu bukannya doa. Ibadah itu banyak banget macamnya, tapi dikatakan Nabi ad-du'a'u huwal ibadah. Seakan-akan ibadah itu ya doa itu. Ini kalimat ini kayak kalimat al-hajjul arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan haji itu hanya wukuf di Arafah. Bukan wukuf di Arafah itu satu-satunya amalan orang berhaji. Haji itu ada tarwiyah tanggal 8, kemudian wukuf Arafah tanggal 9, kemudian mabit di Mina 9 malam, kemudian mabit di Musdalifah 9 malam, kemudian balang jamarat tanggal 10 pagi, ini jumrah ini Aqabah, kemudian mabit di Mina 3 hari, ini 10 malam, 11 malam, 12 malam, ada yang sampai 13 malam, tinggal ambil nafar awal atau nafar sani. Kemudian tawaf ifal tahallul, cukur, ikunan tahallul, yaitu tawaf ifafah, selesai hajinya itu. Terakhir dengan tawaf pada ketika mau pulang ke negeri kita. Artinya rangkaian haji bukan hanya wukuf di Arafah, tapi Nabi katakan al-hajjul arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya tanpa wukuf di Arafah maka orang tidak ada hajinya. Hajinya diulang lagi. Maka walaupun yang ngapunten sedang sakit di rumah sakit, biasanya itu selama masih bisa diangkut ke Arafah, itu akan diangkut ke Arafah dengan ambulan. Walaupun boleh jadi hanya sesaat, hanya sebentar banget, kemudian sudah dianggap dia telah wukuf di Arafah. Karena ini merupakan rukunnya ibadah haji. Tidak wukuf di Arafah maka tidak berhaji. Nggak ada haji buat dia, harus haji lagi tahun ya ini berikutnya kalau dia masih punya kehidupan tahun berikutnya itu. Menunjukkan Arafah ini adalah perkara yang sangat menentukan berkaitan haji Anda, haji kita. Demikian pula ketika Nabi katakan ad-du'aul huwal ibadah. Ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Seakan-akan hakikat ibadah itu ada pada doa ini. Bahkan Nabi katakan afdalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling utama adalah ini doa. Kenapa sih? Bapak sekalian, karena di dalam doa itu adalah betul-betul nampak sekali fenomena seorang hamba merasakan dirinya hakikat seorang hamba. Nampak sekali, yaitu fenomena penghambaan hamba, kerasa banget. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan yang lainnya. Bapak sekalian, hakikat hamba itu satu, dia merasa betul-betul hina.
fakir, mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, sehingga dia minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan dia sangat menyadari dirinya sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Ciri khas hamba itu sekalian, dia betul-betul merasa rendah, hina, kere, mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, betul-betul dia punya keyakinan tentang Allah, Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha kaya, yang bisa memenuhi kebutuhan para hamba. Dan ini dirangkum sekalian di dalam satu ayat yang Allah mengingatkan tentang kedudukan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mana itu? Ini ayat Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir, minal fuqara, orang-orang yang kere, total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian yang ngapunten, seandainya panjenengan itu konglomerat kelas dunia nomor 1, tetap ngapunten statusnya di hadapan Allah kere, yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Walaupun panjenengan jenderal besar, panglima besar, hebat, pasukannya ganas-ganas, jenderal yang sangat ditakuti, di hadapan Allah kere. Walaupun panjenengan penguasa dunia yang Masya Allah menguasai dunia, semuanya bisa tunduk dan takluk, tapi di hadapan Allah kere. Dan ini yang diajarkan Nabi, kita harus menyadari tentang kefakiran kita di hadapan Allah, dan kesempurnaan penghambaan seorang hamba ketika dia semakin menyadari tentang kehinaannya di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi menjadikan wasilah dalam doanya itu sifat kere, sifat kehambaannya di hadapan Allah Ta'ala. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah budakmu ya Allah. Ya Allah, aku adalah budak, anak budak laki-lakimu ya Allah. Ya Allah, aku adalah anak budak perempuanmu ya Allah. Menyebutkan silsilah budak, yang menunjukkan bagaimana Nabi menunjukkan sekerendahan serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Sekalian yang ngapunten, kapan kita sudah merasa cukup dan kaya di hadapan Allah, diantaranya ini akan mengantarkan kepada yang ngapunten sikap kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Dia membawa bahkan kemudian durhaka kepada Allah dan bahkan lupa dengan Allah Ta'ala. Ini yang Allah ingatkan secara umum ke tentang manusia. Kalla innal insana layatgha. Berikutnya, ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu betul-betul sangat kurang ajar, kata Allah. Layatgha, lamnya itu lam taukid, yatgha melampaui batas. Betul-betul manusia itu sangat kurang ajar. Yang mengatakan begini Allah, kapan itu terjadi? Terjadi kebiasaannya ar-ra'au staghna, ketika dia sudah merasa kaya. Nyun ngapunten, mestinya semakin dia dicurahkan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya semakin terima kasih kepada Allah, semakin matur nuwun kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, dan semakin dia betul-betul tunduk, patuh, merunduk kepada Allah. Tetapi karena lupa, seakan-akan semua yang dia miliki itu adalah hasil karya dia. Kayak Qarun yang dia katakan, wa ma utitu illa min ilmin indi. Ini semuanya aku dapatkan karena memang aku ini hebat, punya ilmu yang canggih untuk bisa mendatangkan banyak harta. Saya MBA, saya ini itu marketing ulung, punya ini punya jiwa yang sangat luar biasa. Semuanya saya lupa. Beda dengan Nabi Sulaiman dengan semua kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain sebelum dan sesudahnya.
Sulaiman katakan, hadza min fadli rabbi. Semuanya ini hanya semata-mata karunia Allah yang Allah curahkan kepadaku. Ini yang sering buat manusia lupa sekalian, kecuali rahmati Allah Ta'ala. Sehingga semakin dia dicukupi oleh Allah, semakin difasilitasi Allah, semakin banyak dimudahkan Allah, tambah semakin kurang ajar. Jangan ngapunten, keumumannya kalau kita ini masih kiri itu, masya Allah, sergap banget ke masjid, sergap banget dungonya dermimil kepada Allah Ta'ala, masya Allah, tawaduknya masya Allah. Tapi begitu sudah mulai dibukakan Allah, rezeki mulai kaya, mulai suki, mulai melegedu, mulai masya Allah, tambah kemudian lupa dengan Allah. Dulunya lengket dengan masjid, sekarang udah mulai menjauh dari sop terdepan, mulai tengah, mulai belakang, mulai ambles, mulai nggak kelihatan lagi, nggak pernah lagi mampu masjid. Kumpulannya pun udah beda. Dulu itikafnya di masjid, sekarang itikafnya di kafe. Dulu kumpulannya masya Allah santri dan ulama, sekarang majelisnya para setan-setan yang lupa dengan Allah Ta'ala. Ini kebiasaan yang kemudian membuat orang, yaitu ketika dibukakan Allah rezeki itu, tambah dia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, ini pertama. Dalam doa itu terkandung dia betul-betul ini punya merasa posisi seorang yang fakir, hamba yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu pula dia sedang memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup mewujudkan apapun yang dia minta tanpa ada keberatan sama sekali. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian menerangkan tentang dirinya di hadapan hamba, kenapa Allah berhak disembah, wallahu huwal ghaniyul hamid, karena Allah itu zat yang makaya lagi maha terpuji. Kemahakayaan Allah ditinjau dari dua sisi. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh apapun kepada hambanya, kepada makhluknya, termasuk ketaatan dan ketakwaan hamba. Namanya sugih itu nggak butuh yang lainnya, cukup, dia cukup. Maka mental kita seorang muslim diajarkan Nabi itu supaya punya mental orang kaya. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini petunjuk sehingga lurus hidupnya itu, watuqah dan ketakwaan hati sehingga terus bertakwa tidak maksiat kepada Allah, wal afafa sikap menjaga diri ifah, tidak dermis kepada orang sehingga menjatuhkan martabat dia, dan tidak melakukan maksiat sehingga akan menjatuhkan kedudukan dia, wal ghina dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa kaya, bermental kaya. Mental kaya itu dia merasa cukup, nggak butuh orang lain, dan mental kaya itu dia mental dermawan. Mental dermawan ini adalah yang diajarkan Nabi kepada kita. Di antara kemakayaan Allah, satu, Allah nggak butuh kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi dengan ungkapan Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an aw kama qala. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, gak tahu berapa triliun jumlah manusia dan jin dari awal sampai akhir, semuanya di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah, gak ada satupun yang durhaka. Takwanya bukan takwa biasa, bahkan takwa yang paling spesial. Ibaratnya semuanya kayak Jibril atau semuanya kayak Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Alias Allah nggak butuh dengan ketakwaan mereka, mau takwa nggak takwa, Allah itu nggak akan terpengaruh. Sebaliknya kata Allah,
wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir itu mereka menjadi orang yang paling fajir, nyun ngapunten, semuanya kayak iblis, semuanya kayak Firaun, semuanya kayak Abu Jahal, gak ada yang taat kepada Allah sedikit pun, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, gak terpengaruh sama sekali dengan ulahnya para hamba. Alias ini Allah Maha Kaya, gak butuh dengan mereka. Mau taat nggak taat itu Allah nggak akan terpengaruh, bahkan itu urusan hamba yang keuntungannya semuanya kembali kepada ini hamba. Oleh karena itulah sekalian, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, nyun ngapunten, bukan karena Allah butuh kita, tapi Allah mengarahkan kita supaya manusia punya keuntungan yang berlipat-lipat. Ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, Allah sudah curahkan nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mungkin bisa menghitung. Ketika manusia beribadah kepada Allah, semangat beribadahnya kepada Allah itu karunia Allah Ta'ala. Enggak setiap orang Allah berikan hati yang gampang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ketika manusia beribadah kepada Allah bukan karena kebutuhan Allah, tapi dengan ibadah itu Allah pengen mencurahkan kebaikan Allah lagi yang berlipat-lipat lagi. Sehingga ini semuanya menunjukkan tentang kemahamurahan, kemahadermawanan, kemahakemuliaannya Allah Ta'ala. Satu, makna Maha Kaya Allah itu Allah tidak butuh apapun kepada ini para hamba. Kedua, Allah mampu mencukupi apapun yang diminta oleh hamba tanpa mempengaruhi kekayaan Allah Ta'ala. Walaupun semua yang diminta hamba dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka berdiri di satu lembah, kumpul semuanya di satu lembah, semuanya minta kepadaku, lalu setiap permintaannya aku kabulkan, itu tidak akan mengurangi kekayaanku kecuali seperti jarum ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat, air yang menempel di jarum ibaratnya berkurangnya kekayaan Allah dan gak ada artinya. Kalau kita ini sugih itu sa-RT kemudian jaluk semuanya itu udah ludes. Tapi Allah walaupun manusia awal sampai akhir bahkan manusia dan jin maka tidak akan berkurang kekayaan Allah Ta'ala. Itu Allah Maha Kaya. Sehingga sekalian ketika seorang hamba ini berdoa kepada Allah, maka di situ hamba menunjukkan hakikat penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Maka itulah yaitu sangat kental sekali nuansa ubudiyahnya kepada Allah. Maka doa ini ibadah yang paling afdal. Orang susah kadang dengan sholatnya nangis, dengan doa, dengan puasanya, hajinya nangis. Tapi kalau dalam doanya itu, wah gampang nangis. Apalagi omai kobongan, anak loro, kemudian bujunya limpoh, kemudian dipecat dari jabatan, sehingga betul-betul merasa dia butuh Allah itu, baru ngangkat tangan aja udah berbes mili, sudah itu mewek-mewek. Itu bagaimana hamba betul-betul menunjukkan tentang kebutuhan mutlaknya kepada Allah, sehingga orang awam pun sangat yaitu gampang mewujudkan ibadah dalam doa ini, menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat erat hubungan antara doa ini dengan kalimat la ilaha illallah, Allah yang disembah, dan kita menyembah Allah diantara dengan doa yang kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak sekalian, di antara kaitan antara doa dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa di zaman kita dan juga zaman-zaman yang sebelumnya pula, tapi di zaman kita akan lebih banyak lagi,
Berapa banyak orang yang mereka meminta tapi bukan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka justru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lesannya mengucapkan kalimat tauhid, prakteknya bahkan menghancurkan kalimat yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah, yang menunjukkan nggak paham. Terus kalian, ada orang tawaf di kuburan, Dekian dengan keyakinan penghuni kuburan itu wali dugdeng dekat dengan Allah, sehingga dia betul-betul bagaimana punya keyakinan khusus tentang wali ini, sampai dia tawaf di ke kuburnya itu dengan niat ibadah, ini dengan niat ibadah, tapi dan ini amalan syirik, tapi anehnya bersama dengan tawaf syiriknya ini, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil melakukan perbuatan syirik tawaf di kuburan, yang menunjukkan sangat tidak fahamnya tentang makna kalimat la ilaha illallah, yang orang musyrikin Quraisy tahu persis tentang makna kalimat la ilaha illallah. Orang musyrikin Quraisy sudah kita terangkan berulang kali, syiriknya mereka itu, Bapak sekalian, ketika mereka menyembah sembahan mereka itu, mereka bukan sedang berkeyakinan yang mereka sembah itu seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, memelihara alam semesta, menguasainya, enggak. Tapi yang mereka minta, yang mereka sembah ini, keyakinannya mereka hamba yang saleh, yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, maka dia konsen kepada perantara ini, minta mendekatkan diri kepada para perantara ini. Dan mereka tahu yang kayak gini itu namanya mengilahkan, membuat ilah. Dia telah membuat ilah. Makanya nyun ngapunten Mas sekalian, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, mereka marah besar, menolak keras, karena mereka tahu ketika mengucapkan kalimat ini harus membuang semua yang mereka sembah selain Allah itu. Walaupun mereka menyembahnya itu sekedar dengan keyakinan mereka adalah perantara untuk mengantarkan kepada Allah, tapi perbuatan ini mereka tahu persis ini mengilahkan selain Allah Ta'ala. Sehingga mereka tahu kalau dia mengucapkan kalimat ilallah itu harus meninggalkan itu semuanya. Maka jawaban mereka, atariku alihatina li syairi majnun, apa kami harus meninggalkan semua sembahan kami ini hanya kemudian untuk menjadikan ilah yang satu, mengikuti orang yang gila ini. Mereka tahu kalau mengucap kalimat ini harus membuang semua yang mereka agungkan selain Allah Ta'ala, dan itu mereka tahu itu namanya mengilahkan. Maka la ilaha, kalimat ini membuat orang harus meninggalkan semua yang mereka agungkan, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak sekalian, kalimat ini la ilallah, dan orang musyrik itu juga bahkan ketika mereka dalam kondisi khusus, kejepit, musibahnya itu betul-betul sangat besar, saat itu mereka bahkan sempat memurnikan doanya hanya kepada Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah itu lenyap dari pikiran mereka. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najawm ilal barri idza yusyrikun. Ketika mereka di lautan, wa idza ghasyau maujun kadula, dikepung oleh ombak sehingga mereka itu diancam mara bahaya yang membinasakan, saat itu mereka tahu enggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka waktu itu dia betul-betul doanya itu murni hanya kepada Allah Ta'ala, dan lupa dengan semua yang mereka biasa sembah selain Allah Ta'ala. Tapi justru beda dengan orang sekarang yang katanya nyantri, berguru, dia bertarekat. Justru semakin dia mendapatkan musibah, itu semakin musyrik. Dia ketika dikepung musibah
Justru yang dia lakukan mengeluarkan foto gurunya, lalu memanggil ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, tolonglah aku, tolonglah aku. Itu namanya syiriknya lebih nemen dibandingkan dengan musyrikin Quraisy, yang mereka hari biasa menyembah Lata, Uzza, Mana dan seterusnya, tapi ketika dikepung oleh marah bahaya besar, mereka sempat memurnikan doanya tulus hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi sebagian kita di zaman kita, ucapan la ilallahnya kental banget, tapi kalau kemudian dia dikepung marah bahaya, justru saat itu dia kini bersandarnya bukan kepada Allah, tapi kepada syekh mereka, yang dia anggap bisa kemudian memberikan pertolongan dari musibah besar yang mengancam mereka. Fenomena ini ada di zaman kita dan sangat banyak. Ada yang menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah bulan, matahari, menyembah orang soleh, menyembah wali, menyembah segala macam. Maka doa sangat berkaitan dengan ini kalimat la ilallah. Sebagian kita bagaimana datang ke kuburan, bahkan kemudian khusyuk dan super khusyuk di kuburan ketika dia minta-minta berharap kepada penghuni kubur, seakan-akan penghuni kubur di depan mata bisa mengabulkan apa yang dia minta. Kalau enggak, paling enggak itu nanti bisa diangkat oleh hajat-hajatnya oleh penghuni kubur, diangkat kepada Allah sehingga doanya makbul. Ini fenomena yang ada dan ini merupakan bentuk yaitu kerusakan kalimat la ilaha illallah. Allah menamai orang yang mereka berdoa menyeru kepada selain Allah dalam hal yang hanya dimampui oleh Allah Ta'ala, maka mereka ini dikatakan dhalun, orang yang sesat. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma lam yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mana ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka menyeru selain Allah, yang tidak akan pernah bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan itu. Allah namai mereka dengan balun, orang yang sesat. Suka nggak suka, itu gelar yang Allah berikan kepada orang mereka meminta berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah namai dengan zalimun, orang yang zalim, musyrik, zalim yang terbesar, zalim kepada Allah Ta'ala. Zalim dan zalim karena diri kita sendiri, maksiat wujudnya. Yang kedua, zalim dengan orang lain, yang tidak akan Allah lepaskan kezaliman itu, artinya pasti Allah akan balaskan. Kalau di dunia belum tuntas, akan Allah selesaikan di akhirat kelak. Makanya ngapunten sekalian, dolim kepada orang itu urusannya lebih ruwet. Penjaringan umpamanya maksiat, kemudian bertobat kepada Allah, tinggal bertobat ikhlas, kemudian menyesal, meninggalkan, berazam tidak mengulangi, dilakukan di waktu masih dibuka pintu taubat. Tapi kalau berkaitan anak Adam, haknya anak Adam enggak cukup, harus menyelesaikan dengan urusan anak Adam. Lah nek namung 1-2 orang nggih gampil, sak RT, sak RW, sak kelurahan, sak kecamatan, sak kabupaten, sak gubernuran, provinsi, sak negara. Dengkek itu dia harus menanggung, yaitu beban ini kezaliman dia kepada sekian banyak orang. Penyidikan dituntut 5 orang aja sudah betul-betul blenger. Satu nuntut masalah hartanya, satu nuntut masalah ini penghancuran kehormatannya, satu menuntut masalah darahnya dan seterusnya. Nah, ini kalau yang nuntut ini sak negara, dan itu akan diselesaikan Allah di hari kiamat kelak. Panjenengan punya pahala sujud nganti batuknya melong-melong, panjenengan punya pahala puasa sampai gering puasa terus, tapi punya kezaliman banyak, pahala ini akan dipakai nyaur orang-orang yang didoliminya, habis stoknya. Keburukan orang didolimi akan diambil, digabungkan keburukan kita, lalu summa turihat finnar, lalu dilimparkan kita ke dalam jahanam. Sehingga ada istilah orang-orang mereka muflis, bangkrut. Lah, zalim yang paling besar, zalim kepada Allah, zalim yang la yughfar, zalim yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sampai matinya belum bertaubat, zalim ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, demikian pula berdoa kepada selain Allah yang jatuhnya adalah musyrik, ini adalah sebab Allah akan mengazab mereka. Karena membuat kemurkaan besar Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u mallahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, kata Allah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersama dengan Anda berdoa kepada Allah, sehingga dikatakan musyrik itu justru dia beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Lawang sholat toh dimusyrik-musyrikan gimana toh? Justru orang musyrik itu bahkan ya sholat, bahkan ya mungkin haji, bahkan ya mungkin umroh, bahkan mungkin dia zakat, tapi musyrik. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah belas, itu namanya kafir. Setiap musyrik kafir, tidak setiap kafir musyrik. Orang PKI yang tidak kenal agama dan nggak mau kenal agama, dia kafir, tapi nggak musyrik. Orang yang sholat, puasa, haji, lalu dia juga minta ke kubur-kubur, itu namanya musyrik. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini yang menjadi sebab Allah akan menimpakan azab yaitu kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gamblang kenapa hanya Allah yang boleh diminta diibadahi, dan kenapa selain Allah nggak boleh kita berdoa kepada mereka, dijelaskan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul hanya Allah yang berhak untuk dimintai dan diibadahi. Selain Allah nggak berhak untuk dimintai dan ibadahi. Rumusnya itu selain Allah semuanya makhluk. Derajat makhluknya ngapunten semuanya sama statusnya hamba. Yang wajib menghamba beribadah kepada Allah, walaupun hamba bertingkat-tingkat, ada malaikat, ada nabi, ada rasul, ada nabi, ada penguasa, ada orang tua, yang masing-masing punya hak yang harus kita penuhi. Tapi satu yang tidak pernah ada pada mereka semuanya, hak untuk diibadahi. Ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ketika kita beribadah kepada selain Allah, itu kita sungguhnya sedang tertipu oleh syaitan. Syaitan yang menggiring manusia itu sampai kemudian menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Syaitan yang menjadi kingmakernya. Syaitan yang menjadi otaknya membuat manusia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ada fenomena menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali. Mereka itu nggak pernah menyuruh kita beribadah kepada mereka. Tapi kok fenomenanya ada yang menyembah malaikat, nabi, wali, orang soleh. Itu semuanya atas yaitu otaknya itu syaitan dituntun tahap demi tahap sampai manusia kemudian kelihatannya secara zahirnya menyembah kepada wali, malaikat, nabi, tapi hakikatnya menyembah kepada syaitan. Yang Allah wasiatkan, wahai manusia, la ta'budu syaitan. Wahai manusia, jangan kalian menyembah syaitan. Dan ketika malaikat ditanya, maka malaikat ditanya Allah di akhirat kelak, wahai malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Kata malaikat, subhanak anta waliyuna min dunihim. Ini, ya Allah, engkau adalah sesembahanku, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinna. Tapi mereka itu hakikatnya ya Allah menyembah kepada jin. Wa aktsaruhum bi mu'minun, dan mereka kebanyakan percaya kepada jin. Yang nuntun mereka sampai terjadi penyembahan pada malaikat, nabi, wali, dan semisalnya itu adalah syaitan. Dituntun langkah demi langkah sehingga akhirnya mereka menyembah para setan, dan jawaban malaikat ini adalah kunci. Demikian dulu Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada akan datang. Billah matunun wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.